Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa kekuatan di hidup kita dapat hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Oh, kami percaya Tuhan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
berubah. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bukan bayi lagi. Kita semua pernah menjadi bayi, itu normal. Tetapi yang tidak normal adalah jika kita menjadi bayi terus-menerus. Secara fisik, kita semua bertumbuh, menjadi dewasa, bahkan menua. Kekristenan kita pun seharusnya juga sama. Normalnya kita harus bertumbuh, tidak menjadi bayi terus, menjadi dewasa, dan inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 13 berbunyi demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kedewasaan rohani tidak diukur dari seberapa lama seorang sudah menjadi Kristen, tetapi ada beberapa parameter seorang dikatakan dewasa rohani dan bukan bayi rohani lagi. Hari ini kita akan membahas 2 saja. Yang pertama adalah mampu mencerna makanan yang keras. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Makanan keras yang dimaksud adalah ajaran-ajaran tentang kebenaran yang memang harus dipelajari dan dipegang teguh. Jadi tidak sekedar memilih ajaran firman Tuhan atau khotbah-khotbah yang lucu, yang menghibur, tentang berkat saja dan membuat hati senang. Tetapi kita mau diajar tentang doktrin kekristenan yang benar. Kita mau mengenal Tuhan dengan benar. Dan kita mau diajar berubah menjadi lebih baik, mau ditegur dan mau dikoreksi. Banyak orang berpikir bahwa sekedar percaya Yesus dan pergi ke gereja pada hari Minggu sudah cukup. Ini belum cukup Bapak Ibu. Ini adalah tipu muslihat iblis saat orang Kristen berpikir bahwa cukup untuk menjadi easy believer saja. Kekristenan seharusnya lebih dari sekedar percaya kepada Yesus, tetapi kekristenan yang sejati adalah kita mau mencintai Yesus lebih dan lebih lagi. Kekristenan bukan hanya ke gereja di hari Minggu, tetapi kekristenan seharusnya mentransformasi hidup kita. Karena jika kita menjadi easy believers atau bayi rohani terus, iman kita tidak akan cukup kuat untuk menghadapi tantangan di akhir zaman ini. Yang kedua, ciri-ciri orang yang sudah dewasa rohani adalah tidak mudah ditipu. Tidak seperti bayi atau anak-anak Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa jika anak-anak ditawarin oleh orang asing permen atau mainan yang menjadi kesukaannya, mereka akan mudah untuk ikut. Di dalam Efesus 4 ayat 14 sampai 15, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Orang yang belum dewasa rohani
ketika melihat sesuatu yang sedang naik daun, sesuatu yang sedang ramai, kemudian mereka ikut-ikutan berbondong-bondong. Yang penting menarik hati, menyenangkan, tanpa bisa menyaring ajarannya sesuai dengan Alkitab atau tidak. Sekarang kita memiliki akses yang mudah ke segala macam khotbah, ibadah di Reels atau di YouTube. Tetapi hati-hati karena tidak semua sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang paling berbahaya zaman sekarang adalah pengajaran yang salah, yang mengandung kebenaran tetapi tidak tepat. Amsal 14 ayat 12 mengatakan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Bapak Gembala berulang kali menyampaikan bahwa sebuah garis jika berbeda sedikit saja, 1 derajat saja, jika kita tarik lurus ke depan, ujungnya akan berbeda jauh. Bapak Ibu sekalian, maka dari itu kita harus memilih ajaran yang sehat dan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun masalahnya jika kita tidak tahu mana yang benar, tentu kita tidak bisa membedakan. Maka dari itu kita harus terus bertumbuh secara rohani. Secara jasmani untuk tumbuh, kita perlu nutrisi dari makanan. Begitu pula secara rohani, untuk bertumbuh kita butuh nutrisi, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Seperti makanan yang harus kita makan setiap hari, maka membaca firman Tuhan juga perlu kita lakukan setiap hari. Mari kita mau bersama-sama bertumbuh secara rohani, pengenalan kita kepada Tuhan semakin dalam, cinta kita kepada Tuhan juga semakin kuat, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran di akhir zaman ini. Puji nama Tuhan, mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan, untuk kami semakin berakar dan bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin kuat Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang perkasa Tuhan, dan kami Tuhan dapat menjadi pengikut-Mu yang setia Tuhan, tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, tetapi kami dapat berjalan lurus sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebab aku percaya